Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat dan irodahnya. Hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya udara segar, bagaimana nikmatnya panasnya matahari. Itu semua adalah patut kita syukuri, kenikmatan yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mutiara Kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya akan menyampaikan masih dalam rangkaian materi Mutiara Kalbu beberapa hari yang lalu kaitan dengan masalah pertobatan. Mengingat karena bulan ini adalah bulan yang baik, bulan Rajab, bulan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dianjurkan oleh agama agar kita pada bulan ini senantiasa memperbanyak melakukan pertobatan, agar saatnya nanti kita menghadapi bulan Ramadan betul-betul kita dalam keadaan bersih, betul-betul kita dalam keadaan suci. Karena Ramadan adalah bulan yang suci, maka kita pun nanti menghadapinya tentunya dengan kesucian pula. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini saya gunakan untuk menceritakan sebuah kisah hikmah yang sangat luar biasa. Kisah ini sangat populer di kalangan dunia pesantren. Sewaktu kita masih belajar di pesantren, kiai atau ustadz beberapa kali menceritakan tentang sebuah kisah yang penuh hikmah. Mudah-mudahan kisah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah membawa manfaat, membawa keberkahan, membawa hikmah untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman dulu dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang mempunyai profesi sebagai seorang pencuri kain jenazah. Setiap hari orang ini kerjanya adalah mencari siapa yang meninggal, kemudian di mana kuburannya. Pagi harinya dia selalu ikut melayat jenazah, ikut mengantar jenazah sampai ke liang lahat. Kemudian pada malam harinya, ketika dunia sepi, ketika tidak ada siapa-siapa, pemuda ini kemudian datang ke kuburan itu, kemudian ingin mencuri kain jenazahnya. Setelah itu kainnya dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan istri dan yang lainnya. Pada suatu ketika seorang pemuda ini menemui seorang yang sangat alim, menemui seorang kiai kalau sekarang, menemui seorang yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Tujuan dari menemui itu adalah tiada lain bahwa pemuda ini ingin bertobat, ingin minta pendapat bagaimana caranya agar dosa-dosanya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam pengalamannya, selama dia berprofesi sebagai pencuri kain jenazah, dia menemukan 7 keanehan, menemukan 7 siksa yang diderita oleh mayat itu. Atas pengalaman inilah kemudian seorang pemuda ini memberanikan diri mendatangi seorang kiai, mendatangi seorang ustadz, agar pikiran-pikiran yang membuat dirinya tidak tenang karena dia merasa berdosa akibat dari melihat keanehan-keanehan yang terjadi pada saat dia mencuri kain jenazah pada malam hari itu. Kemudian setelah mengadukan peristiwa ini, mengadukan pengalamannya kepada seorang kiai, kepada seorang ustadz, selama dia berprofesi sebagai orang yang mencuri kain jenazah, kemudian uangnya habis dari penjualan kain itu untuk kebutuhan keluarganya, kemudian dia menceritakan keganjilan-keganjilan itu, dan keganjilan-keganjilan itu semuanya ditemukan ada 7 macam, dan 7 macam itu ingin dia sampaikan kepada ustadz itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita ikuti yang mau lewat berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pemuda itu menceritakan 7 keganjilan yang dia alami selama mencuri kain jenazah kepada seorang kiai, kepada seorang alim tersebut. Keganjilan yang pertama adalah, kata pemuda itu, ketika pagi hari saya ikut melayat jenazah itu sampai ke liang lahat. Kondisi mayat itu biasa-biasa saja. Kondisi kuburan juga biasa-biasa saja. Tetapi ketika malam hari aku ingin mencuri kain jenazahnya, tiba-tiba kondisi mayat itu berbalik dari menghadap kiblat menjadi membelakangi kiblat. Jadi kalau di Cirebon tadinya dikubur menghadapnya ke arah kiblat, ke barat-baratan, kemudian tiba-tiba berbalik menjadi ke arah timur, kira-kira seperti itu. Kemudian pemuda itu menanyakan kepada seorang ustadz, seorang kiai tersebut, "Wahai kiai, wahai guruku, kira-kira apa yang diperbuat oleh mayat ini ketika dia hidup di dunia? Kenapa kondisi badannya berbalik arah dari menghadap kiblat menjadi membelakangi kiblat?" Kemudian seorang guru itu menjawab, "Wahai pemuda, dulu orang ini sebelum meninggal dunia itu punya kebiasaan, punya hobi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang melakukan perbuatan syirik. Dia senang melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mencederai ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innasyirka la zulmul azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan dosa yang sangat besar sekali. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan sebaliknya Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ayat ini menjadi dalil kepada kita bahwa hakikat semua dosa pada dasarnya pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala, kecuali syirik. Karena syirik adalah merupakan tandingan, merupakan perbuatan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai keyakinan bahwa ada Tuhan lain selain dirinya. Dia punya keyakinan bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya keyakinan bahwa ada tempat perlindungan lain selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membedakan antara mayat muslim dengan mayat yang kafir atau mayat yang musyrik,
Allah membalikan kondisi dia dari menghadap kiblat menjadi membelakangi kiblat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selama saya menjadi seorang pencuri kain jenazah, saya melihat keanehan lagi. Keanehannya adalah ketika di siang hari atau di pagi hari saya ikut melayat orang yang meninggal dunia, ikut mengikuti mayat sampai dengan ke tiang lahat. Itu kondisi mayatnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika malam hari, ketika kain jenazahnya akan saya curi, tiba-tiba mayat itu dari yang tadinya wajah mayatnya enak dipandang, wajah mayatnya enak dilihat, senang melihatnya, tiba-tiba pas malam hari ketika akan saya curi kain jenazahnya, mayatnya berubah wujud menjadi muka atau wujud muka yang sangat menyeramkan. Maka dari itu saya ingin bertanya kepada Ustadz, wahai guruku, kira-kira apa yang diperbuat oleh orang ini sehingga wajahnya berubah menjadi wajah yang menyeramkan. Kemudian sang syekh ini, sang guru ini, sang ustadz ini menjelaskan bahwa dulu orang ini sebelum meninggal dunia mempunyai hobi, mempunyai kebiasaan senang meremehkan sholat, bahkan sampai meninggalkan sholat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam sholat adalah merupakan tiang agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka berarti dia merobohkan tiang agama tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu bila abdu as-sholah, bahwa nanti pada hari kiamat amal yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya benar, maka benarlah amal-amal yang lain. Apabila sholatnya nggak benar, maka amal yang lain pun ikut tidak benar. Inilah barangkali salah satu di antara hukuman bagi orang-orang yang meremehkan sholat, bahkan sampai dengan meninggalkan sholat. Allah wujudkan wajah dia menjadi wajah yang menyeramkan. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman saya ketika menjadi seorang pencuri kain jenazah. Ketika di siang hari, saya melihat betul bagaimana prosesi penguburan jenazah itu dilakukan di sebuah tempat, di sebuah kuburan. Itu biasa-biasa saja kondisi kuburannya. Tetapi ketika malam hari, saya lihat ketika kuburan itu saya gali, kemudian saya lihat ingin saya curi kain jenazahnya, tiba-tiba perut dari orang yang meninggal itu menggelembung, lalu keluarlah ulat yang sangat banyak sekali dari dalam perutnya. Kemudian saya menanyakan kepada ustadz itu, wahai ustadz, apa yang diperbuat oleh orang ini sehingga meninggal dalam keadaan seperti ini, perutnya menggelembung yang sangat luar biasa. Kemudian ustadz itu menjawab bahwa mereka adalah ketika masih hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang senang memakan harta yang haram. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pemuda ini kembali mengutarakan pengalamannya yang keempat, bahwa ketika di pagi hari, ketika di siang hari melihat kondisi jenazah itu biasa-biasa saja. Tetapi ternyata ketika malam hari, ketika kain jenazahnya akan dicuri, kemudian ternyata jenazah ini berubah bentuk menjadi batu hitam yang sangat menyeramkan. Wahai ustadz, wahai kiai, dosa apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga berubah wujud bentuknya dari biasa-biasa saja menjadi batu yang sangat hitam? Kemudian guru itu menjelaskan bahwa orang ini dulu waktu masih hidup di dunia punya kegemaran senang menyakiti kedua orang tuanya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridhollah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, bahwa ridho kedua orang tua adalah, bahwa ridho Allah adalah terletak kepada ridho kedua orang tua. Sebaliknya bahwa bencinya Allah adalah kepada seseorang adalah tergantung bencinya orang tua kepada anaknya.
Yang selanjutnya adalah dia mengutarakan pengalamannya lagi yang kelima. Ketika aku ikut mengubur jenazah, mayat itu biasa-biasa saja. Tapi ketika malam hari aku ingin mencurikan jenazahnya, tiba-tiba mayat itu kukunya panjang-panjang hingga membelit di seluruh tubuhnya. Kemudian dari tubuhnya itu keluar seluruh isi kotoran-kotoran yang terdapat di dalam tubuhnya itu. Wahai kiai, wahai ustadz, apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga mati dalam keadaan kukunya panjang yang membelit tubuhnya, kemudian dari badannya keluar kotoran-kotoran yang sangat menjijikkan. Kemudian sang guru itu menjelaskan bahwa orang ini dulu ketika masih hidup di dunia punya kegemaran, punya hobi, senang bertikai, senang bertengkar, senang memutuskan silaturahim, senang memutuskan beduluran. Padahal itu adalah sesama muslim, sesama satu agama. Dalam ajaran Islam sangat jelas sekali dinyatakan bahwa man ahabba ayyub satalu fi rizqihi wa ayyun salu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin digampangkan rezekinya, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahim. Bahkan Kanjeng Nabi mengancam la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan di dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi juga mengancam la yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salati layal. Tidak halal bagi seorang muslim atau berdosa bagi seorang muslim apabila dia beliwawuan, apabila dia tidak tegur sapa lebih dari 3 hari. Dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa memutuskan silaturahim adalah termasuk dosa besar di dalam ajaran Islam. Yang selanjutnya, yang keenam adalah aku ketika siang hari melihat kuburan itu kering kerontang, tidak ada apa-apa. Pas malam hari ketika aku hendak mencurikan jenazahnya, tiba-tiba kuburannya dipenuhi dengan air yang baunya sangat tidak enak, sangat tidak sedap. Bahkan sampai mayatnya tenggelam. Mayatnya sampai terapung maksudnya. Karena banyaknya air itu sehingga mayatnya terapung-apung di dalam kuburan itu. Maka aku bertanya, wahai Ustadz, apa yang dilakukan oleh orang ini ketika dia masih hidup di dunia sehingga dia mati dalam kondisi seperti ini? Kemudian Ustadz itu menjawab bahwa orang ini ketika masih hidup adalah orang yang senang memakan riba. Di dalam Al-Quran jelas dinyatakan wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya adalah yang terakhir, dia menceritakan lagi tentang pengalamannya itu. Dia ketika di siang hari ikut mengubur jenazah, melihat sesosok mayat yang luar biasa. Dia tersenyum, wajahnya manis, wajahnya menyejukkan, berbeda dengan mayat-mayat yang lain. Kemudian ketika malam hari, ketika hendak aku ingin mencurikan jenazahnya, ternyata kondisi mayat ini sama seperti semula. Wajahnya menyenangkan, wajahnya manis luar biasa. Kira-kira wahai Ustadz, apa yang dilakukan oleh orang ini ketika dia masih di dunia sehingga mayatnya tersenyum luar biasa, senyumannya manis, wajahnya menyenangkan? Kira-kira apa atau amalan apa yang dilakukan ketika dia hidup di dunia? Dia mengatakan kemudian orang ini adalah orang alim, orang ini adalah orang yang berilmu, sehingga dia bukan hanya berilmu, tapi dia juga mengamalkan ilmunya, sehingga dia ketika mati pun dalam kondisi yang menyenangkan. Akhirnya kita simpulkan dari pembicaraan awal sampai dengan pembicaraan akhir ini bahwa semua perbuatan dosa yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis bahwa setiap anak Adam adalah pasti berdosa, dan sebaik orang-orang yang berdosa adalah orang yang meminta ampun pada Allah dan mau bertobat. Maka dengan demikian, kalau kita berdosa, jangan pernah malas,
jangan pernah enggan untuk bertobat, karena dengan tobat itulah akan menghapus segala dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.